Sahabat Muslim, hari Jumat merupakan hari besar kaum Muslim, bahkan disejajarkan dengan hari raya lainnya, seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha. Hal ini sesuai sabda Nabi yang berbunyi, Jumu'ah adalah hari perayaan. Jadi siapapun yang menghadirinya, dalam hal ini sholat Jumat, harus mandi terlebih dahulu. Selain alasan tadi, ternyata sholat Jumat juga merupakan strategi Rasulullah untuk memperluas gaung Islam di kala itu, yakni dengan tujuan menyelisihi hari mulia kaum Yahudi yang jatuh di hari Sabtu dan juga kaum Nasrani yang jatuh di hari Minggu. Adapun sholat Jumat merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki dan hukumnya adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap individu yang telah memenuhi syarat. Dan hukum bagi yang meninggalkannya adalah dosa. Contoh dari ibadah fardu ain sendiri ialah sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, niat sholat Jumat diawali dengan usoli fardu, bukan dengan usoli sunatan, karena statusnya yang merupakan sholat wajib. Namun bagi yang di dalam perjalanan jauh, sholat Jumat tidak diwajibkan, karena salah satu syarat sholat Jumat ialah minimal berjumlah 40 orang. Dan orang tersebut haruslah menetap di tempat wilayah masjid yang digunakan untuk Jumatan tersebut. Adapun dalilnya sebagai berikut. Bagi musafir, tidak wajib sholat Jumat. Selain itu, wanita juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Menurut Abu Dawud dan Ibnu Umar yang didasarkan pada hadis Rasulullah, salah satu alasan mengapa perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat ialah karena sholat Jumat dilaksanakan berjamaah di antara para laki-laki, sehingga dikhawatirkan memunculkan fitnah antara laki-laki dan perempuan jika mereka berkumpul di suatu tempat meskipun bertujuan untuk ibadah. Adapun balasan pahala bagi yang melaksanakan sholat Jumat ialah pahalanya bagaikan berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Masya Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, bergegas Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Oleh karena itu, para ulama banyak yang menganjurkan agar kita berwudu terlebih dahulu dari rumah, lalu berjalan kaki menuju tempat sholat Jumat, agar setiap langkah kita dihitung sebagai pahala. Adapun hadis yang mengatakan catatan amal ditutup malaikat ketika khotib telah naik mimbar benarlah adanya, karena pada saat itu malaikat masuk dan duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat. Padahal bila malaikat mencatat kita sebagai orang yang datang di awal waktu, kita bagai berkurban unta yang besar. Lalu di waktu yang kedua, pahalanya bagai berkurban seekor sapi. Sedangkan waktu ketiga, bagai pahala berkurban kambing. Serta di waktu yang keempat dan kelima, bagai berkurban seekor ayam, serta sebutir telur. Lalu apakah hukum bagi orang yang datang terlambat sholat Jumat? Apakah mereka tetap mendapatkan pahala sholat Jumat? Mengenai hal tersebut, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa mereka tetap mendapatkan pahala sholat Jumatnya dan tetap dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan selama memenuhi syarat dan rukun sholat Jumat. Kita kali ini akan membahas tentang hari Jumat ya, sejarahnya sholat Jumat. Seperti apa sih gitu ya. Baik, mari kita kaji sedikit. Jadi ketika Rasulullah SAW itu berhijrah ya, beliau itu kan tidak langsung kemudian masuk ke dalam Madinah, tapi beliau itu ke Kuba dulu ya ke sana kemudian mendirikan masjid yang pertama adalah Masjid Kuba. Nah, yang kita sering kali ya kemudian kalau kita umroh kita ke situ ya. Nah, menurut kisah, jadi Rasulullah itu 4 hari di sana, 4 hari di Kuba tersebut, juga menunggu Ali bin Abi Thalib menyusul gitu ya. Nah, selama 4 hari beliau itu di Kuba, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kemudian hari Jumatnya Rasulullah SAW masuk ke Madinah. Nah, ketika masuk ke Madinah di hari Jumat, kemudian pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW mengajak semua khalayak untuk
sholat bersama-sama di situ yang kemudian kita pahami dengan sholat Jumat ya. Sebetulnya disebutkan orang-orang beriman apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat maka bersegeralah sholat Jumat. Kita ayo sama-sama bersegera sholat Jumat kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi kenapa sih harus tinggalkan jual beli? Ya gini, orang-orang tuh kan kehidupan sehari-harinya itu kan berdagang. Ketika berdagang kemudian ada panggilan sholat. Kalau sholat zuhur kan bisa sendiri-sendiri. Tapi ketika sholat Jumat ini mesti bersama-sama. Gimana dagangannya kan begitu. Nah akhirnya kemudian kata Allah apa? Tinggalkan dulu jual belinya. Yang demikian itu lebih baik ya kamu mengetahui. Nah karenanya diteruskan di dalam ayatnya. Apabila telah ditunaikan sholat, nanti kalau sudah sholat Jumat, bertebarlah fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi, ya. Nah, ingatlah Allah banyak-banyak, ya, agar supaya kamu beruntung. Coba. Jadi yang membuat untung itu apa? Yang membuat untung itu ketika dagang di hari Jumat, sholat Jumat dulu. Ketika sholat Jumat selesai itu bertebaran kamu di muka bumi, ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, jadi yang membuat untung itu ingat Allah banyak-banyak, bertebaran di muka bumi untuk berdagang, dan kemudian tinggalkan tadi perdagangannya. Disunahkan sholat Jumat itu ya jangan panjang-panjang, jangan lama-lama, baik itu bacaan ayat-ayatnya, juga kemudian khutbahnya. Ya karena pernah pada suatu hari ada sahabat atau orang yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW itu mengadu bahwa yang dilakukan oleh imam ketika membaca terlalu panjang itu membuat gelisah semua orang-orang yang mengikuti sholat Jumat tersebut, karena memang ketika siang hari di hari Jumat tersebut banyak orang-orang yang memang tengah dalam kesibukan yang sangat tinggi. Nah karenanya Rasulullah SAW menegur orang-orang yang kemudian berpanjang-panjang di dalam sholat Jumat.